Saya Ini pengen sih. tanya dari sisi Oki ya. Argentina lawan Cape Verde kayak begitu, terus lawan Mesir lagi kayak begitu. Terus masih ingat lawan Austria sebelum penalti ada pelanggaran, nggak dicek VAR. Banyak orang yang bilang "Ah, ini kayak seolah-olah kasih jalan terbuka buat Messi nih untuk ke Tahu final." nggak, ada- Menurutmu benar tidak? Sama kan itu mereka punya robot. Siapa? Halan itu robot. Manusia itu ya. Haaland tuh Ada robot. baterainya di sini. Iya. Makanya dia kalau malam gini Kopi. nggak bisa. Itu dicas dia. Erling. Iya. Erling tuh dicas. Kau perhatikan ya, dia itu memang aku yakin robot. Karena Dia nggak berkedip sepanjang pertandingan. betul. Kau perhatikan matanya Haaland. Mama Nggak pasti pernah nggak dia percaya. berkedip. Klub sekarang pelatih itu butuh kiper yang bisa build up dari bawah. Semua ini gara-gara Manuel Neuer. Betul. Gara-gara dia dunia Tapi aku sistem seperti itu. kiperan Tapi aku seperti beda. itu. Ya karena kau bisa passing Ki. Aku bisa passing dan aku punya speed bagus. Jadi kalau main, Karena kau maling. yes itu salah satunya. Jadi ambil langsung lari. Iya, yes salah satunya itu. Abang. Saya tidak terlalu apa ya? Bukan tidak terlalu sama, tapi rasa hati sedih. Sendu. Argentina menang, bagaimana abang sedih? Iya, Argentina memang menang. Cuma Brazil dan Portugal bisa pulang tuh. Orang-orang di mana-mana itu kalau suka Argentina kadang-kadang tidak suka Brazil. Itu yang saya tidak, tahun ini agak beda saya punya perasaan. Saya tuh Sudah mulai melankolis nih, udah mulai tahun ini. bukan, iya karena banyak pemain-pemain yang Last Dance. last dance. Betul. Itu, jadi Kita ada kayak perasaan itu. Itulah kenapa juga waktu itu saya menjagokan Portugal, kan saya bilang subjektif kan. betul. Karena pengen Messi sudah tahun lalu. Iya. Pengen lihat Ronaldo Ada rasa sekarang, seperti ya. itu, ada rasa seperti itu. Iya. Jadi saya tidak bilang kalau harus Ronaldo atau siapa, tapi siapapun di antara mereka. Sedih. Neymar tiba-tiba sudah tidak bisa, Modric. banyak lah. Bahkan kayak Spanyol lolos. Spanyol lolos tidak terlalu bikin saya antusias karena maksud kayak mereka kalau tidak lolos sekarang itu sebenarnya 4 tahun lagi juga line up-nya justru akan Mirip-mirip, semakin dewasa iya. gitu. Iya. Tapi ketika yang tidak lolos Portugal jadi ada rasa sedih kayak aduh Ronaldo sudah tidak ada kesempatan lagi gitu. Iya. Itu yang bikin saya melankolis. Makanya Ronaldo, Bernardo Silva kayaknya sudah tidak gitu. saya tidak tertarik dengan apa ya orang-orang yang suka bertengkar kayak mampus tuh, mampus. Seru, tapi kalau saya merasa seru. Itu Jadi tidak harus ada bumbu itu di sepak bola. Kalau tidak flat aja. Cuma ya Di saya tidak tertarik. Maksudnya di kita doang yang maksudnya pengen lihat semua juara. iya. Kayak Modric kemarin tuh sedih tuh Modric. Siapa lagi ya? Di Portugal. Masuk. Siapa itu? Dari mana? Dari mana? Vamos Argentina, kok tidak lolos toh? Weh, tadi barusan bilang sedih Brazil tidak lolos. Kok tiba-tiba? Pas Dia ketemu baru bilang loh. Pas ketemu teman langsung debat. Dia baru bilang. Dia tuh tidak seperti supporter biasa aja. Orang suka ribut. Brazil, Argentina. Kalau dia tuh Neymar, mau lihat Neymar. Sedih lihat Tiba-tiba Neymar. kok masuk. Vamos Argentina. Ngagetin. Aku baru selesai mini soccer. Mini soccer? Iya capek banget nih. Di mana? Itu tadi dalam situ, tapi dari sana tadi saya langsung pasang clip on. Saya langsung ke sini. Oh, kamu di soccer pakai celana jeans. Enggak, ini udah selesai tadi. Oh, pakai topi ini Bukan tapi. dari pernikahan kan di dalamnya celana bola bukan ya? Di dalam bukan ya? Ada teman saya begitu. Goblok. Tapi udah lama kali itu. Udah trauma, udah lama kali itu. Bukan di dalam bukan celana bola ya? Nggak ada bola. Udah dilepas ya. Capek. Capek. Minum Lelah. dulu, minum aja dulu. Lelah. Minum aja dulu. Kok ini masuk-masuk bahas 16 besar ngapain sih? Belum ada aku bahas. Aku belum ada bahas. Aku nih datang sebenarnya mau ngajak kalian nonton bareng pesta bola dunia itu. Kau mau ngajak aku nonton bareng? Oh ngapain nonton bareng orang Brasil udah gugur. Ya sedih sih aku. Boleh sih kalau kita nonton bareng di luar. Cuma kalau mau kita nonton di tempat-tempat yang tertentu. Tempat-tempat tertentu apa? Bukan, ini saya kasih tau kalian betulan ini. Apa? Saya punya beberapa rekomendasi restoran-restoran yang untuk
nonton bareng bola gembira. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, sama di Bali juga itu ada. Oke, biar gampang aja nih ya. Iya. Editor bikin dulu di sini nih. Iya, ini ada di sini. Kalau kalian mau cek tempatnya itu teman-teman, ada langsung di sini ya. Cek saja restoran di Daripada sini. dia ngomong-ngomong banyak-banyak, mending editor, biar ada kerjaan editor kalian di sini. Langsung di situ. Kau pilih di situ. Iya. Jangan di tempat lain. Jangan, situ Sudah, aja. turuti aja lah orang ini datang ke sini. Kasihan kalau Nih. di sini misalnya kasihan karena ada lagi Muter begini. lagi. Iya, Di lihat situ kamu aja. lagi nggak enak. Ya teman-teman langsung aja cek daftar restonya di sini ya. Nanti waktu nonton bareng di restoran-restoran itu, kita bisa pakai yang namanya layanan Grab Dine Out. Grab Dine Out. Grab Dine Out. Layanan itu, Bang? apa itu? Ini saya sudah beberapa kali pakai ya dan ternyata itu menyenangkan sekali pakai Grab Dine Out itu. Bagaimana? Nih, sekarang kalau kita nonton bareng itu, jangan kita cuma mau teriak-teriak aja lah, ya. Kita harus sambil makan-makan juga. Cari yang ada merchant dine out-nya. Nih, jadi kita tidak hanya capek-capek teriak, tapi kita juga bisa makan-makan. Nih, kalau kamu pakai Grab Dine Out itu, promo Dine Out-nya itu, kamu bisa dapat diskon total bill-nya bisa sampai 20%. Diskon total bill-nya sampai total 20%. bill ya? Yes. Sampai 20%. Betul. Jadi kalau misalnya kau punya tim andalan, dia tidak lolos. Setidaknya kau dapat hiburan lah dari diskon 20% tadi ini. Happy sih aku. Mending timku nggak lolos nggak apa-apa, tapi dapat potongan 20% itu. 20%. Pakai Hemat. Grab Dine Out. Menarik itu. Menarik. Saya Oke, kemarin mari kita makan- berangkat ke restoran itu aja sekarang. Tidak usah di sini Jangan aja. dulu, udah di sini aja kita. Aku mau nyoba itu. Udah kita Boleh. nonton sambil makan di sini, kita bahas-bahas bola sambil makan-makan di sini aja. Bagaimana perasaanmu? Saya udah pesan, santai aja. Kau udah pesan? Udah GrabFood sama GrabMart. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Perasaan apa ini? Terkait timku. Tim, ya. Bukan perasaan Brasil. habis makan cabai, perasaan sama ini bola. Brasil ya? Brazil. Banyak orang yang tidak tahu nih. Nggak ada yang Karena tahu. dia Milan sebenarnya. Betul. Apa kunci keberhasilanmu itu? Bukan Brasil Kunci itu. Brazil. Bukan keberhasilan. Brazil, negara Brazil. Berarti kau Brazil, ini Berani zilat. Berarti kau sebenarnya bisa joget. Bisa lah. Gue ya Brazil. Saya suka sekali orang-orang tua goblok ini. Gue yang Brazil. Bodoh kayak gak cocok ya. Tapi kan bisa. Kau nggak Kau bisa. patah hati nggak dengan Neymar sudah tidak bisa melanjutkan? Aku tuh lebih patah hati Brazil nggak lolos ketimbang Neymar yang nggak. Gak ada pemain spesifik berarti ya? Nggak ada. Aku tuh benar-benar negaranya. negaranya. Karena emang dari dulu. Bahkan aku suka Milan karena Brazil. Kenapa? Aku tuh dulu tidak klub dulu baru negara. Aku tuh suka sama negara dulu baru klub. Oh, karena Milan ada Nelson Dida. Betul. Piala Dunia 2002. Kiper kan dia itu. Mirip-mirip Iya. juga kan style 2002 Betul. dia. 98 itu Tafarel. Tafarel. 2002 itu Dida masih cadangan juga masih waktu itu. Betul. Siapa yang inti waktu itu? Oh iya, ini. Gomez. Marcos, Marcos. Marcos itu 2002 itu kan. Nah, Oh, iya, suka Marcos. sama stylenya semua segala Ya. macam. Cari tahu ternyata timnya Milan. Milan. Betul. Di Milan ada Cafu, Iya. ada Serginho. Dia final Gitu. champion juga di tahun itu tuh. Iya. Lawan Juve. 2003. Kakak, abis itu masuk Iya, lagi di Kakak. tahun depannya kan maksudnya. Pato, abis itu masuk Kakak. Makanya Pato, banyak banget dari Ronaldo Brazil. di situ semua berarti. Iya. Memang ada masanya Milan itu jadi tim Belanda, habis itu dia berganti menjadi tim Brazil. Brazil. Tim Belanda. Iyalah. Van Bukannya Basten. trio Belanda itu Inter. Kok Inter? Ada gila-gila. Jangan memprovokasi. Jangan kau memprovokasi. Schneider. Enggak ada. Schneider. Waktu itu ada orang diwawancara sejak kapan suka Inter Milan. Oh, Schneider dulu memang Inter Milan Waktu trio sejak Belanda. trio Belanda. Ada. Kau pasti bang. Bukan. Kau kan nggak ngerti bola juga kau sama sekali. Orang main aja kok kalah terus kok. Kau uji bola sama aku. Main aja kalah terus. Main apa? Kalau Main main bola? tim mini soccer gitu, dia nggak bisa milih-milih kawan-kawan bagus. Nggak bisa dia berbicara. Susah main-main. Tapi gimana melihat Brazil tidak lolos? Saya tuh Sebenarnya gini, awal itu aku adalah rasa optimis karena pelatihnya Ancelotti. sama.
Kau lihat ini squad pemainnya ini, makanlah Brazil ini. Makan lah kalau nengok dari skuadnya kayak gini. Masa dengan line up yang sekarang? Iya, maksudnya Saya tuh- ragu lini tengah ya. Lini Betul. tengah memang itu pukul semua itu bukan. Ini kau lihat ini tim-tim lain ini ketemu Brazil makan mereka ini. makan semua pasti. Oke, terus? Jadi ada keyakinan tuh sampai pada akhirnya nontonlah pertandingan pertama Maroko. lawan Maroko. Iya. 1-1 kan? Satu sama. Ku tontonlah Paqueta main bola. Ih, gila ini orang ya, ku pikir. Dia selama babak pertama ada kuhitung 8 kali dia salah passing. Paqueta. Iya, untuk sekelas pemain main di kompetisi terbesar West Ham. kayak begitu. Dia ya maksudnya klub oke lah di West Ham, tapi Oh, tapi West Ham kan turnamennya memang ini babak kan belur. Iya. turnamen terbesar, ajang sepak Iya. bola terbesar. Justru jadi pertanyaan saya kenapa Paqueta itu dia dipilih sebagai runner up. Emang mau siapa? West Ham itu babak belur cuy. Iya tapi dia udah pindah kan, udah ke Liga Brazil gara-gara penalti sengaja nggak masuk terus. Betul. Kenapa? Apa namanya? Mau siapa lagi di situ? Tapi pada akhirnya kan Anthony? Anthony tidak siapa? Anthony dipanggil, Jomabala. Anthony kan winger. Dia nomor 10 ini, Pak. Anthony Weta nomor mana? 10. Anthony siapa? Anthony Jomabala. Anjing Anthony Jomabala tersita ya. Jomabala, Anthony Jomabala bangke. Ini tiba-tiba Anthony. Tahu nggak ada? Anthony. Mari dia angkat Maria. Nangis dia, nangis. Tidak mau nangis. Ini dia balik. Anthony. Kenapa goblok banget ya ini? Kok mereka dua satu referensi sih? Emang kau nggak pernah lihat video itu? Lucu kan? Kurang kau itu. Kurang kau memang. Lucu kali ada itu. Kok bisa tahu di tiba-tiba ini orang ini? Siapa? Video itu. Bukan, maksudnya tadi Tentang pemain. Anthony. Kita Paqueta. Nggak tahu deh. Apa? Siapa? Richarlison. Nggak dipanggil juga kan? Sebenarnya iya, tapi Maksudku kan saya, kalau saya sebagai pelatih nih ya, dibanding bawa orang seperti Paqueta, mungkin saya akan lebih ambil resiko untuk bawa orang seperti Richarlison. Jadi saya tarik Neymar mundur sedikit, ambil posisinya Paqueta, baru saya taruh replace Richarlison di posisinya Neymar. ya cuma cadangan dong berarti. Nggak lolos Brazil itu piala apa ini di sepak bola dunia ini. Kalau kayak gitu formasimu. Paqueta ngapain? Kamu lihat sendiri kan Paqueta begitu mainnya. Iya, tapi Dia memang tukang paku. Jadi semua dihantam. dihantam. Paqueta. Dia sama Bruno Guimaraes itu sama, passing pasti jelek. Makanya. Cuma kuat. Tapi gitu-gitu Guimaraes top assist untuk Di Brazil. Newcastle, di Newcastle juga kemarin Iya, cetak gol di lumayan. Brazil juga. Siapa kalau misalnya ada option lah, kita sadar lah Paqueta segitu. Kira-kira dari kau ada nggak sebenarnya kalau mau nama yang bisa? Nah, aku pribadi sih memang untuk tahun ini tidak kuikutin gelandang-gelandangnya Brazil. Paling ini Chelsea itu, Joao Pedro. Joao Itu kan Pedro. juga masalah kan, maksudnya kenapa bisa dia nggak dipanggil orang top skor Oscar itu sudah tidak ada ya? Oscar ya sudah tidak ada ya? Allahu Akbar. Oscar Aravena. Bukan Oscar Aravena. Tapi ada kan Oscar Aravena. Oscar Liga Cina ini. Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya. Masa Wah, langsung berkat ke dia tuh, masuk tinju. berkat. Masa ke tinju dari sepak Berkat bola. tiba-tiba berkat. Sudah nggak- Bakal ada Jack Donald-Ala. Jack Donald Jack Donald Lala. Lala. Nggak tahu deh nih. Tahu. berarti. Siapa Jack coba? Donald Lala. Jack Donald Ala, orang Iya. Buton. Ya tiba-tiba orang buton. Lah orang Buton. Saya tidak tahu ya, dia orang apa, Aku, tapi- dia orang timur memang, tapi nggak spesifik orang buton. Lah, tanya dia. Iya, Lala itu pasti orang Buton. Pakai gitu? pakai la kan. Lanyala, Lanyala, La Ode. Lanyala itu Buton. Buton. Iya. Laodi itu buton. La Ode itu Buton. Raim. Orang Buton. Ya La Raim, ini Lari Dia kan orang dipanggil Buton, di Buton Butonnya. Wakatobi. Dia dipanggilnya di sana Lari. Emang iya? Iya. Kukira nggak kemakan jokesku yang itu. Makan lah kalau kayak gitu. Bodok-bodok kocak, bodok-bodok kocak. La Ari. Lari. La Jalan. Di Buton itu panggilan adalah dengan wa. Iya. La itu merepresentasikan la ilaha illallah. Medan juga Wa-nya itu wa. wasadu anna Muhammad Pakai Rasulullah. kata tapi. Ada yang bilang pakai gitu. koma di atas, ini enggak, ini wa doang. Lah, di Medan uang nggak pakai. Oh, Uang. Di Medan juga uang. Mana uang? Ada 5.000 uang. Itu untuk perempuan. Enggak, semua dipanggil ketua di Medan. Wa ketua. Gitu. Wah, ketua. Iya. Ketua. Mana wah? Ada cepet-cepet wah. Ih, sehat kali nengok tua nih ya kan wah. Ada Mukamu apa? tuh, mukamu kayak orang muka kalah judi. Ya, itu Mukamu dipanggil kayak orang muka kalah judi. itu dipanggil orang Buton semua itu ya. Iya, wah. 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 Oi, wah. Oi, wah. Oi, wah.
Oh, berarti ada la, ada wa. Ada. Ini Itu kita untuk ke silsilah perempuan. buton ini berarti ya. Iya. Lawa. La itu untuk cowok. Cowok. Kalau ceweknya? Wa. Wa. Oh, perempuan Waode. wa. Waode. Cika waode. Betul. Ya. Oh, Kan itu. perempuan jadi wa. Mereka itu keturunan begitu. sultan. Loh, itu ada orang Aceh. Wa juga. Warman. Enggak. Wah ini wah di spasi, habis wah di spasi. Kalau disambung warung gitu enggak masuk. Oh, Nggak kakak masuk. rung itu berarti Iya. warung. Kalau disambung kayak Latifi Tapi mah nggak gitu. ada. Latifi itu berarti punya orang buton. Latifi, Latifi. gitu bisa tuh. Kau tipikal yang kalau negara yang kau lolos, yang kau dukung nggak lolos, ganti negara nggak? Enggak. Kok bisa Berarti udah kayak ada? anak umur 3 tahun? Iya. Bukan ganti negara kayak, ya udahlah nggak lolos. Oke, saya jagokan ini nih, kayaknya dia kalau enggak. Aku nggak tipe kayak gitu. Udah, jadi sekarang Brazil. tinggal nikmati nonton aja. Ngomong-ngomong ya, Brazil udah lama tau ternyata nggak juara Piala Dunia. Udah lama aku 2002 rasa. terakhir. Makanya udah lama itu. Berapa tahun itu? Lah Inggris untuk lebih negara, lama. Untuk negara seperti Brazil, itu Inggris, ini Brazil loh. Inggris Agak itu berbeda. adalah sepak bola terbaik untuk saat ini. Lihat zaman Beckham, Scholes, Liganya. Lampard, Liganya. Gerrard, Iya, liganya kan striker liga terbaik. Michael Owen coba Mereka bisa. itu terlalu over. Tapi aku yakin mereka juara tahun ini ya. Aku tetap pada konsisten pada. Saya sejak Berarti awal. fix Inggris tidak juara ini. Dia udah jagokan Inggris. Berarti fix Inggris tidak juara. Inggris saja kalah sama Norway ini. Tunggu Iya, kalah aja. Saya sudah bilang dari awal ini Inggris yang juara. Saya pendukung Argentina, tapi firasatku mengatakan Inggris juara. firasatku ingin kau tuh cepat pulang. Jelek kali. Firasatku mengatakan Inggris juara. Dia capek. Sorry, mohon maaf ya. Ki. Dia tuh capek filsafat di episode itu. Oh iya. Saya capek tangkis. Berfilsafat. Guru. Bahaya. Seorang guru. Sama guru. Ya, Sama guru. Simba. Tapi kalau kita lihat Argentina juga nggak meyakinkan loh. Tapi lolos aja. Itu yang pertama kali saya pikir di Brazil. Iya. Brazil lawannya yang paling kuat siapa? Maroko, tapi Maroko semifinal 4 tahun Tahun lalu. lalu. Iya, tapi secara kedalaman skuad itu aja gitu. Tidak Tapi kayak. memang compang-camping menurutku skuadnya Brazil nggak ada yang terlalu bisa Iya, tapi pegang. Ancelotti Satu-satunya nama paling besar Neymar. Ya sebenarnya ada Vinicius Vini kan. yang bisa menggendong tim itu sebenarnya. Vini ya, aku baru Ada ingat. Vini Vici. Vinicius Junior. Nama panjangnya itu. Vini Vici. Oh iya, Iya. Vini Vici. Iya. Makanya Oh, baca. itu dia, bapaknya orang Atlet Labora. Alright Labora. Bapaknya. Bapaknya. Kakek yang Isakut BK. Kok jadi daerah? Slogan. Isakut BK. Papua Selatan, Merauke. Iya. Siapa Kota itu? Rusa. Apa kota Rusa apa? Izakot Merauke. Kai, Izakot Bekai. Isakut Izako? Isakut BK. Izako Kai, Izako Apa? Bekai. Satu hati, Satu satu tujuan. hati, satu tujuan. Oh, Satu hati, satu tujuan. Kayak salam satu jiwa. Malang. Iya kan Sasaji. Malang, Sasaji. Iya, Sasaji. kayak begitu. Kalau gitu. apa? Medan apa? Medan itu aduh apa ya Medannya? Nanti aku cari lah ya. Rancabana itu apa? Bukan Rancabana, Padang itu. Oh, Wong Kito Galo. Palembang. Udah mau kalau semana melipu. Bukan. Betul dia. Main-main ke situ Kalau dia. mau kalau semana melipu. Sejak kapan kau suka Brazil? Oh, 98. Lu kaget-kaget. Terlalu kaget. Sini. 98. Siapa yang bikin kau suka Brazil di situ? Oh, Dida kan tadi? Bukan, bukan, itu AC belum Milan. lah, Itu AC Milan. belum. 98 tuh masih Ronaldo, Bebeto, Nazario. masih main. Duet Ronaldo Bebeto itu. Itu baru awal-awal ngerti sepak bola tuh aku. Rivaldo belum itu ya? Rivaldo belum, Rivaldo 2002. 2002 baru Rivaldo Ronaldo. Rivaldo sudah bagus, tapi belum belum menjadi bisa duet ganti mautnya Bebeto waktu itu. Iya. Bebeto. 2002 itu memang enak sih karena jam tayangnya kan. Habis jam Iya. tayang jadi kita bisa nonton bola jam 8 Jepang. misalnya itu sambil makan-makan, sambil nonton. Jepang Korea kan? Kok tadi kan bilang lagi pesan-pesan makan mana? Lah masih pesan. Alhamdulillah. Udah terlanjur pesan orang saya udah pakai Grab. Weh, ini dia. Kau minta tadi kan? Nah. Hitam. Weh, makasih Bang. Kau lihat itu kakinya hitam betul. Ini pas ini. Oh iya. Siku hitam kali. Makasih. Oh ini banyak. Kok pesan? Ini aman. Kau pesan makanan saja atau dan jajanan? Ada cemilan juga, ada Oh. di GrabMart ini. Nah, udah kan? Nah, Terbaik ini abang, ini saja cemilan ada di sini. Oh, Ini yang makanan ada itu, ada makanan di situ.
Putar sana, putar sini kalian. Enggak, itu Mau ngasih nggak ini sih? cemilannya udah ada di sini. Kau makan. Ya. Enak ini Kau roti pesan pakai apa ini. aja? Enggak, bukan masa roti pakai ini. Kau pesan Iya. apa aja? Oh, ini juga. Ini ada juga ini yang tadi Udah kau pesan duluan? udah saya pesan sebelumnya tapi rasa takut kurang ini. Kau ini pesan-pesan begini nih. Kau tidak takut ini, Mat? Takut apa? Pesanan banyak begini kau tidak takut uang habis nanti? Alah, tenang Bang Ari. Saya kan pesan di GrabFood dan juga GrabMart. Karena pesan makanan di GrabFood itu ada diskon puas max sampai dengan 35%. Terbaik kan? Terbaik itu. Terbaik. Nah, kalau yang gemil-gemilnya ini, itu saya pesannya di GrabMart. Ada diskon juga sampai dengan 30% plus gratis ongkir. Jadi aman, tenang saja. Terbaik kan? Pantas kau pesan tumben-tumben ini. Saya tidak pernah lihat dia pesan-pesan banyak begini selama ini. Ternyata kau pakai GrabMart sama GrabFood tadi itu. GrabFood kan pesan makanan. Itu. Pantas, jadi banyak. Ini saya minta ini. Ayo makan Bang. Ini ada Yang cemilan. goreng Nani. Itu ada di dalam itu juga ada makanan juga. Ada apa? Makannya apa? Ada makanan di balik itu. Ini bisa kita dapat di GrabFood yang ini. Ya lah, ini pesan GrabFood ini. Ini apa? Saya pesan. Ada mie itu. Ada sumpit. Kau makan. Bukan itu. Nah enak kan? Nanti kita nonton bola sambil makan-makan begini kan enak. Enak lah. Apa ini, Mat? Itu mie. Ini apa? Bangladesh. Dari kampung dia. Bukan, saya bukan dari Bangladesh, Bu. Coba kau lihat, kau punya Bangladesh sama ini. Tidak. Bangladesh jadi. Bang Mamat. Coba gini, coba gini, coba gini. Masa dari kita ada sikut. Hitam kali. Masa dari sikut tentuin sekolah. Hitam kali, sikut. Udah makan-makan sambil bahas bola. Yang orang nggak tahu selain sini ada satu lagi. Di mana? Sini, di sini. Ya Allah, harus angkat celana itu. Nggak, tapi hitam kali di sini. Ya orang kalau kena sikunya dia orang biasa biru dia hitam. Luntur ini Mat. Woi, tapi enak ini. Enak ini. Makan-makan sambil bahas bola, Bro. Enak. Argentina tetap lolos itu sa. Ada happy-happynya tapi Tapi ada rasa-rasa kayak aduh. Lolosnya kok gitu amat. Yang lawan Mesir itu agak saya ini pengen sih. tanya dari sisi Oki ya. Argentina lawan Cape Verde kayak begitu, terus lawan Mesir lagi kayak begitu. Terus masih ingat lawan Austria sebelum penalti ada pelanggaran, nggak dicek VAR. Banyak orang yang bilang ini kayak seolah-olah kasih jalan terbuka buat Messi nih untuk ke Tahu Verde. nggak? Menurutmu benar tidak? Tahu nggak? Ada video terbaru Presiden ngomong, saya bakal sedih kalau seandainya Argentina gugur, iya. gugur. Terus dia keceplosan, dia bilang sedih untuk semua. Iya. Enggak ini loh. Menurutmu ada usaha itu memang? Apa ini hanya isu karena tidak bisa tandingi jagonya Messi? Menurutku, kalau aku pribadi, Messi memang jago. Messi memang bagus. Aku gak terlalu peduli sama intrik-intrik gitu, Mat, sebenarnya. Emang bagus ya? Ya tadi malam tuh kita akuin aja. Mesir tuh sebenarnya Bisa hanya menang. butuh bertahan 20 menit. Ya. Hanya butuh bertahan 20 menit. dari menit 80 itulah. Menit 70 kan dia udah 2-0. Ya maksudnya dari situlah dia harus sudah mulai bertahan tuh. Maksudnya hanya sisa 20 menit. Kau bertahan aja sampai capek, sampai kau pingsan, nggak apa-apa. Nggak akan ditembus itu. Toh kiper Mesir kemarin bagus banget kok dia mainnya. Yang paling menyesal apa? Setelah udah kebobolan, habis itu dapat peluang yang 4 lawan 1. Yang Mesir 4 orang sih sama Paredes. Nyangkut. Ya Allah, itu mah pasen ke kiri dapat, ke kanan dapat, tinggal ngegolin itu. Nyangkut dia di kaki Paredes. Makanya Jadi kayak sama ya, banyak apa namanya ya, banyak. Artinya terlepas dari intriknya juga Argentina layak menang menghadapi mentalnya Mesir. Menurutku itu permainan mental sudah itu 20 menit terakhir. Sama kanan, unggul 2-0. Mental itu Messi coy. pindah di kanan, kebetulan kanannya diganti. Marmos masuk, Marmos main di tengah, jadi bukan bek kanan yang main, bek kiri Mesir, jadi bolong terus. Iya. Setiap Messi pegang bola dia maju, ya kok maju ya selesai lah dibikin Messi. Kaget dia, apa dia belum panas, Langsung belum baca ini. situasi toh. Tapi dengan begini ada kejutannya kan sisa Norway kan. Bakal ada juara baru nggak? Jadi nggak ada ya itu ya. ini Kalau kau ambil juara baru. keluarnya. Makan. Juara baru nggak ada. Ini final bisa Prancis Argentina lagi. Aku Inggris Antara Prancis Argentina atau Prancis Norway. Inggris nggak kau? Enggak. Kenapa kau nggak? Inggris itu tahun lalu luar biasa loh. Dia final kan? Ya, Euro itu. Euro. Tapi nggak menjanjikan main bolanya. Iya, tidak meyakinkan memang. Tidak Tapi menjanjikan. Argentina juga begitu, Ki. Kalau aku mau bilang begitu. Prancis Argentina satu-satunya. apa? Cape Verde. Prancis yang menurutku memang nggak ada obatnya sih.
Tapi hati-hati sama Negara mana yang ada obatnya? Sakit rupanya. Oh iya, maksudnya istilah ini ya, Ki. Istilah ini ya, gitu. Tapi Pelan aja. tapi Norway bisa bikin kejutan terus sih. Iya. Tapi kemarin lawan Brazil bukan Norway yang bagus. Brazil jelek betul. banget. Iya. Kacau. Aku tuh udah yakin Norway kalah kemarin. Casemiro ya? Casemiro. Aku tuh udah yakin. Bruno ambil penalti ngapain sih? Kan nggak berani. Bruno Guimaraes. Ya kan pada cadangan penendang pertama tuh Neymar. Vini. Ini tuh nggak jadi penendang. Vini tidak punya nyali penalti. Di Madrid pun jarang sekali dia yang ambil penalti. Dengar nih. Di Brazil itu penendang pertama Neymar. Penendang keduanya itu Roberto Carlos. Rapinya. Aduh, Roberto Carlos, ya Allah ya Robi. Saya mulai buak ini. Rapinya? Rapinya nggak main kemarin. Rapina kenapa nggak main? Tapi Pak Kuwait itu penendang penalti juga loh. Cuma Tapi ya nggak gol. karena pernah kasus dia jadi Penendang penalti Orang- tapi nggak gol. masyarakat udah Saya panik. belum percaya sama dia. Iya. Rapina kenapa tidak main? Cedera. Siapa? Rapina. Rapinya cedera di match keberapa itu? Match kedua apa? Aku minta. Ini cuma bagi ini aja makanan kan. Ini. Wah, aku Bang suka. Ari. Makanan banyak begini kok bilang cuma. Terlalu Anda. Padahal dekat dia ya, di situ dekat dia. Dia tunggu saya yang ambil ke sini, baru saya bagi ulang ke dia. Ini. Pegang. Udah Mama. pegang aja, Mat. Punya abang. Ini ada. Sini. Ini. Ini namanya Kacar. Kentang. Oh, Kacar. Kalau ke sini pacar. cacar. Oke. Ya, masa di sini paksa. Gimana? Antoni. Wait, Nggak ngerti. saya tidak paham, masih tidak paham konteksnya. Masa ngobrol dikit, Antoni. Ya. Pesta bola dunia paling memorable kapan? 94 sih. Buatku. Ya. 2002. Yang juara itu? Iyalah. Itu udah paling 2006 memorable. lah, cuy. Itu pertama aku suka Brazil, pertama aku mulai ngikutin Brazil, terus Brazilnya juara. Apa enggak? Oh my god. Ya. Bang, mana sumpit aja, Makan Bang? dulu, makan. Ini aku pakai. Itu saya ketaruh. Dulu Brazil itu menakutkan sekali. Kenapa sekarang menurutku ada penurunan tidak seteror itu? Sama ini gini. Brazil itu kan terkenal dengan Jogo Bonito. Jogo Bonito. Ya. Nah, di pemain-pemain sekarang Tidak ada ya? tidak keluar Jogo Bonito itu. Kemarin Neymar dimainkan dikit, Neymar keluarkan Jogo Bonito. Iya, itu. tapi dia bikin mati bola di tengah terlalu banyak. Betul. Gara-gara Jogo Bonito. Jadi ya Jogo pemain Bonito bola. itu dia sudah tidak efisien untuk sepak bola modern ya? Enggak lah, Bang. Jauh lah. Sepak bola sekarang kan udah benar-benar pressing. Benar-benar pressing. Tapi menyenangkan lihat tim yang ada bisa pemain skillful begitu, enak tuh. Kayak kita lihat Manchester City tapi ada Doku gitu kan masih enak lah. Apakah karena tidak efisien atau karena memang skill Jogo Bonito tidak katakanlah Bagus dulu. sebagus Ronaldinho dan Ronaldo? Iya, belum ada. Karena lagi kalau pemain Brazil. bicara pressing, dulu juga di press kok mereka itu. Belum ada. Tapi anak kecilnya udah tidak diajarkan skillful. Jadi memang tumbuh dengan sistem. Jadi orang kayak Vini itu udah sistem. Sampai sepak bola Brazil di jalanan sekarang udah nggak ada lagi, Bang. Udah pindah ke Sunter sekarang. Waduh. Ada Liga Akamsi. Nggak percaya. Kau ragu kau. Ada, tahu kan Liga Akamsi kan? Aku main di sana. Itu Bang bener-bener sepak bola jalanan, Bang. Setiap hari Minggu jalanan Di Sunter? di daerah utara lah kemarin itu. Jalanan ditutup. Itu main 4 lawan 4. Anak-anak kecil main pakai pakai bola plastik. Liga, Bang. Turnamen antar gang. Turnamen? Antar gang di kawasan situ. Kau main? Gua rame. Aku main kemarin, datang berkunjung. Promosi sebenarnya. Kita bikin tim berempat baru kita lawan mereka. 8 tahun lawannya, anak umur 8 tahun. Oh giniin aja. Bukan. Ngadu dia sama maknya. Kalau kita bikin gol, kita datangin depan mukanya. Antoni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das. Gol, gak mau kita selebrasi. Datangin sini. Antoni. Terus menangis dia kan. Datang mamanya. Ada apa? Ini? Abang-abang ini. dasarnya takut. Antoni. Aku suka banget kita bisa main ini dan Serut dan Mamat Garilet. Gak tahu dia. Bukan Garilet, Anda terlalu asik di situ tidak lihat sana, orang cap. Nih, tapi
Ini sekarang pesta bola 2026. Kiper, kau kan kiper nih. Kiper Vitinha yang lah. lagi Allah. Siapa itu yang Cape Verde? Pozinha. Fosinha. 50.000 awalnya followersnya, habis lawan Spanyol followersnya 13 juta, sekarang sudah di angka 17 juta, 2.000 di fallbacknya cewek semua. Ada yang dia unfollow. Laki-laki. Ada yang di unfollow? Laki-laki. Laki-laki di unfollow. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Ini Weh. informasinya penting gak sih sebenarnya? Enggak ya? Berarti lebih banyak followernya dia daripada rakyatnya dia ya? Betul, rakyatnya dia hanya 500.000. 500.000. Kiper, tapi itu dia yang kau pilih. Enggak Kiper lah. terbaik ini. Makanya siapa? Kenapa Fosinha nggak masuk? Ya Allah ya Robby, sabar dulu. Dia jawab dulu siapa dulu, baru kita Aku sandingkan. nggak heran kenapa nggak ada pilihan sama dia. Sabar dulu, iya kita belum dengar dia bilang apa. Siapa tahu Fojinho? Makan. Supaya jangan emosi makan ya. Makan. Siapa? Aku sebenarnya suka ya Mark Maignan. Karena Milan. Iya. Yang itu subjektif dong, Ya, objektifnya. tapi dia tetap bagus juga di bawah gawang Prancis, Paket solid. komplit lah ya. Udahlah bagus, Milan pula. Milan bagus sama nih ya. Mainan itu punya akurasi umpan yang bagus dan tinggi kan. Iya, kemarin itu Mbappe satu peluang gara-gara Umpan shooting dia. Ya. Dia tuh komplit. Yang lawan tuh, itu tim bodok itu. Paraguay. Paraguay. Kesel banget aku sumpah. Kenapa dia bodoh? Saya maki-maki kemarin waktu live. Itu kan dia menguji kesabaran Prancis. Wih, tapi terlalu kasar itu bro. Itu oli sampai patah. Oh, dia sepatah ya? Dia sliding nih, kaki di atas, dia tackle. Pak. Habis itu, dia kejar, ini kan tidak pelanggaran. Habis itu dia kejar, ini Konde. Dia sikut. Sikut Konde, itu main apa tuh? Habis itu parlemennya lagi yang marah-marah. Bodoh. Ya. Yang cewek itu kan anggota parlemen yang rasis sama Mbappe. Tapi ya itulah intrik di sepak bola bang namanya bang. Iya. Tadi malam aja. Tadi malam. Tadi Pertandingan kapan itu? Ya? Kemarin. Pertandingan Argentina aja. Waktu Mesir sudah unggul 2-0. Diego Simeone disorot, cabut dia. Iya. Nggak mau dia. Kan dia ada duduk di bangku penonton kan. Dia disorot ketika Mesir udah menang 2-0. Cabut dia. Ngerasa malu. Habis itu begitu nyetak gol balik lagi dia ke situ. Tapi dia ketemu David Beckham. Ketemu David Beckham. Kemarin waktu Betul. itu. Dia ketemu David Beckham. Dia- Atau mereka Tahun berapa tuh ya, Mas? 98. Itulah 98 itu. 98 dia. 98 itu. Yang kartu merah. Ribut sama itu. Beckham yang di kartu merah. Iya. Tapi kau suka Ki? Gaya main Amerika Latin ya. Misalnya Paraguay, Uruguay lawan Spanyol. Astagfirullahaladzim. Nggak, Sumpah Dulu itu malah kasihan. yang main Paraguay itu dulu ya sebenarnya Argentina. Lah Argentina sampai sekarang memang Dulu cuma Messi yang sliding- bikin keindahan. Sliding tacklingnya Argentina saya Nah, suka Anda tidak sekali. lihat Paredes pus. Saya suka sekali. Kok Anda Itu suka? salah satu yang bikin saya jatuh cinta dengan Argentina dari dulu. Kerasan dia suka. Tacklingnya. Makanya saya tuh kalau orang bilang pengamat tackling mungkin saya akan kalian amat yang lain lah. Tackling saya ngamati. Pengamat tackling apa itu pengamat tackling? Saya suka sekali tackling. Kok bisa ada orang pengamat tackling ya? Berarti Anda suka yang kayak Paraguay begitu, Uruguay. Tidak juga jangan sampai Uruguay ya, sampai Yang posisi bersih lah. wasit lagi ngobrol begini, dia tarik wasit dari belakang, kebalik wasit. Nggak dikasih kartu. Pengamat tackling. pengamat tackling. Ini adalah kerjaan baru di dunia sepak bola. Sepak bola. Menurut Anda tackling terbaik siapa? Di dunia ini? Fenomenal. Tackling terbaik. Iya. Terbaik ya, kita bilang yang terbaik, bukan yang keras ditakuti. Bukan yang bagus. yang bersih. Maldini. Maldini. Oh, itu bakar aku. Maldini Sampah tackling- ini. tackling Masih ada terbaik. itu. Itu nggak ada. Sumpah, Itu. masa nggak bisa kau makan sih? Itu udah paling bagian enaknya itu yang tinggal sedikit-sedikit itu. Bukan itu, jangan kasih makan begitu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Orang ini ya. Tackling Terbaik. Lah dia makan. Udah jatuh Ya saya. makan lah, tidak apa-apa. Tackling paling bagus menurutku Maldini. Ya. Aku Maldini itu respect sama tackling. tackling itu tidak Seni, tidak melukai, tidak mencederai, bersih. Dia paling tahu caranya bikin tackling. Dan menurutku Back-back tackling Italia terfenomenal sih, ya. adalah tackling Italia terhadap Ronaldo. Double tacklingnya Cannavaro dan Cannavaro. Ada Farah Menesta kan? Cannavaro sama Maldini. Sama Maldini. Cannavaro sama Maldini. Itu Yang tengah-tengah. yang di tengah-tengah. Tackling
Pengamat tackling. Memang pengamat tackling, Iya, ya. ya. Lanjut, lanjut. Ada pengamat perwasitan, gitu kan, mantan wasit. Ada satu bukan tackling tapi seperti tackling. Seperti tackling. Ada nih. Oke. Ada satu. Escobar 94. Yang dia mau buang bola, habis itu dia dibunuh itu gara-gara Ya, gol bunuh diri itu. bunuh diri. Ya, itu juga kan itu bukan tackling tapi gerakannya seperti tackling. Tackling dia sebenarnya itu. Iya, dia mau buang bola. Mau buang bola. Jatuhnya tackling juga kan? Dengan tackling. Betul. Menarik. Pengamat tackling. Pengamat memang. tackling. Pengamat tackling. Tukang tackling saya. Tapi menurut Anda tackling Amerika Latin itu wajar, masih taraf wajar? Keras. Saya tidak bisa bilang itu salah, tapi keras iya. Kalau keras iya. Brutal, cukup brutal. Dari dulu memang. Itu salah satu yang bikin saya suka, tapi kayak tidak lolos kamu kan dari tackling-tackling yang mereka itu. Argentina dulu itu. Juan Pablo Sorin kalau sudah tackling itu, kakinya di sana, rambutnya di sana. Juan Pablo Sorin. Iya kan? Rambut di sana. Iya. Dia kan rambutnya panjang sekali. Jadi kalau dia tackling itu dia kayak terbang gitu loh. Jadi kayak kakinya di sana, rambutnya di sana, jadi kayak wah. Aku suka itu kalau orang lagi tackling. Malu aku sih dengernya. Tapi oke sebagai Tapi menarik gak orang fokus? Yang mana sih ini yang mau dijawab? Nggak, fokus di tackling aja aku. Kalian pengamat yang lain aja aku tanya. ya, kita balik ke kiper. Dari tadi ini sebenarnya Ya. kiper kan? Kiper, saya kiper. Mainon. Oke. Mainon yang. Nah, selain Mainon, tapi kenapa di itu sering sekali kiper-kiper yang tidak punya nama sebenarnya, kayak Ochoa kan kita tahu berapa Yes. kali lah Yes. menjadi buah bibir. Ya. Itu faktor apa sebenarnya membuat kiper ya kita sebenarnya biasa kalau nonton tim kecil, kalau nonton tim besar juga kiper-kiper tim kecil ini Motivasi. jago-jago ya. Motivasi. Karena dia benteng terakhir. Membela negara. Beda itu rasanya. Sama Panji-Panji. Tapi kan semua bela negara. Iya makanya kalau negara-negara besar, kiper-kipernya memang kita udah sering nonton. Ya udah gitu aja lah ya, kalau jago yang aja emang. Memang jago. Negara-negara kecil kan kita nggak lihat dia di liga selama ini. Bisa jadi dia di liga kan memang. Kalau dia dipilih berarti kan dia kiper terbaik. Iya, tapi abis itu kadang-kadang nggak lihat Ochoa. Klub besar apa yang mau ambil dia? Nggak ada. Ya, kalau Livakovic, Kroasia. Ya. Dari Euro bagus. Sebelumnya bagus. Satu yang paling mentereng juga, Rustu Rekber. Waktu dia di Turki 2002 bagus tapi banget. ke Barcelona dia. Pas pindah Barcelona tidak jadi apa-apa, Pak. Habis Iya, itu digeser sama Valdes begitu saja. Padahal maksudnya Rustu Rekber ketika ke Barcelona itu gila, ini Rustu Rekber jadi kipernya Barcelona. Sepak bola berkembang. Sekarang penjaga Berbunga gawang. ya. Hah? Iya. Bukan. Iya sih, berkembang berbunga. Oke, deh berfilsafat dia. Anthony. Jangan ganggu saya makan, orang lagi makan. Ya aku makan lah. Sepak bola berkembang. Oke. Kiper-kiper jago macam Ochoa mungkin tidak bisa menjadi penjaga gawang yang bisa build up dari bawah. Ya. Oke. Tapi di zaman Ochoa kan masih Iya, sementara Bartes. tapi sementara klub-klub sekarang pelatih itu butuh kiper yang bisa build up dari bawah. Semua ini gara-gara Manuel Neuer. Betul. Gara-gara dia dunia Tapi aku sistem seperti itu. Tapi aku seperti beda. itu. Ya karena kau bisa passing, Ki. Aku bisa passing dan aku punya speed bagus. Jadi kalau main, Karena kau maling. yes itu salah satunya. Jadi ambil langsung lari. Iya, yes salah satunya itu. Jadi pelatih tuh ngerasa Itu skill yang sudah pertahanannya habis lebih wajib. kuat. Ketika kipernya bisa Kiper build up. bisa build up karena kita bisa menyerang lebih jauh. Lebih jauh tuh kalau kita biasa nyerang hanya mulainya tuh setengah lapangan ke depan. Sementara pemain belakang nggak terlalu berani maju ke depan. Karena takut serangan balik. Nah sekarang di era sekarang penjaga gawang itu jadi orang terakhir. Jadi menyerangnya itu bisa benar-benar sampai setengah lapangan tuh si pemain belakangnya. Tapi sekarang dia lebih benar-benar apa ya, menjadi kewajiban, hampir menjadi kewajiban kiper untuk bisa melakukan itu. Kalau zaman dulu kan sebenarnya ada kiper-kiper nyeleneh, disebutnya nyeleneh yang begitu kan. Rene Higuita. Sebenarnya kan dia melakukan Campos. Dia kan sebenarnya melakukan hal seperti itu. Ada satu yang lucu tuh menurutku, Bartes. Kenapa? Bartes itu menurutku dia itu mau ala-ala build up, tapi sering banget blunder dia kalau lagi mau build up itu. Dia kan sebenarnya pemain film itu. Bartes. Astagfirullahaladzim. Fabian Bartes. Nggak tahu aja kalian. Tapi Tapi pemain film.
Astagfirullah. Dia di Prancis jago banget, tapi Iya, di ngomong-ngomong MU Martes kacau. dan Prancis 8 besar besok mereka lawan Maroko yang kalahin Belanda. Menurut Anda gimana? Prancis Maroko. Ya, 8 besar nih Prancis Maroko, Spanyol Belgia. Belgia tiba-tiba mengamuk dari tidak meyakinkan, tiba-tiba Norwegia mengamuk. lawan Inggris. Norwegia lawan Inggris dan juga Argentina lawan Swiss. Cenderung tidak ada yang bebuyutan ya. Tapi Norwegia Inggris ini menarik. Bebuyutan kita di dunia ini punya buyut. Bukan. Maksudnya Antoni. ya Allah. Kenapa kayak Prancis Maroko, Belgia Spanyol, Norwegia Inggris, Argentina Swiss apa kau yang kutanyakan? Menurutku yang Iya, bakal gimana? final ketemu, Bahas- yang bakal ketemu, Prancis bakal menang lah lawan Maroko. Tapi Maroko ini mental udah teruji loh. Berulang kali. Ya. Tak ingat yang tahun lalu? Enggak. Adu penalti lawan Spanyol. Portugal. Tetap Prancis. Portugal mereka menang. Kalau ada satu-satunya tim yang punya possibility paling besar bisa mengalahkan Maroko, yang lain kita bisa bilang Maroko bisa bikin sesuatu. Hanya Prancis menurutku. Satu-satunya tim yang kalau ketemu Maroko kita masih bisa bilang kayaknya besar kemungkinan Prancis menang. Katakanlah Maroko ketemu Argentina, sabar dulu itu. Ya lawan Belanda juga begitu, besar kemungkinan Belanda menang. Tidak, Belanda menurutku tidak dihitung saya waktu itu Belanda lawan Maroko itu 50-50 banget itu. Tapi Prancis ya. Prancis saya Prancis. iya, Prancis itu Tapi Prancis bakal menang. hampir pas dimenang. Di atasnya Maroko menurutku. Spanyol Belgia nih. Ini menarik karena Belgia tiba-tiba menemukan Rudi Garcia emang jenius sih. Menurutku bagus. Ya, tapi kalau Belgia, untuk ya. lolos, Masih kalau Spanyol untuk ya. Lolos Spanyol. Kalau untuk main lolos Spanyol. Belgia. Tapi kematangannya Belgia berpengaruh nggak? Ini Matangnya skuadnya apa? skuadnya Spanyol ini mentah menurutku. Lebih mentah Belgia lah. Backnya tidak ada yang siapa Bang Ya, tahu tapi Belgia. lini tengahnya. Siapa? Onana. Yang bagus itu cuma depannya. De Bruyne itu depan itu. Maksudnya gelandang serang. Iya, Yang gelandang bagus serang. tuh tengah ke depannya menurutku Belgia matang. tuh yang bagus tuh depannya. Iya, tapi De Trossard kan, Ketelare. Trossard ya. Tapi De Ketelare kemarin juga 2 gol 1 Lawan assist. Amerika kan. Iya. Iya, Nah, maksudnya sama mereka ini nih matang. yang aku heran, Lukaku itu cadangan, main cetak gol, cetak gol. Iya. Main cetak gol. Karena pas waktu lawan Iran dipasang tidak bikin apa-apa. Iya, Dikunci dia mati. tuh kayaknya memang udah Giliran harus super sub aja dia. ngegolin dia. Dia ini kemarin yang terakhir juga lawan Amerika. Amerika masuk Super sub, 90 Super ya. sub ngegol. Cetak gol. Tapi Spanyol itu kan nggak tahu ya memang De La Fuente kayak mainnya begitu tapi terkesan lambat tuh, terkesan tidak ada sengatan. Terus tiba-tiba dapat gol, Tapi belum kebobolan ya, satu-satunya tim yang belum kebobolan Ini, sampai sekarang. lawan Cape Verde, Nah, Spanyol. Bisa dibilang mainnya jelek tuh. Spanyol. Mungkin karena pertandingan pertama ya. ya mau nggak main juga. Lihat, aku kira bakal ada perubahan di pertandingan kedua. Pertandingan kedua gitu juga sistem mainnya, nggak berubah juga ternyata. Apa? Masih ada besar kemungkinan Belgia menurutku. Ya bisa lah. Menurutku ya Spanyol ini 4 tahun ke depan Ngapain? baru Ini- bagus. Ini dari skuad Euro ini. Iya. Sudah juara Euro. Malah ini yang tenggelam. Mereka sama-sama dari ini sama pelatih Ini De La Fuente. tenggelam, William. Kan cedera. Sebenarnya keraguannya itu kan di Nico sama Lamine Yamal itu cedera sebelum tapi mereka pemulihannya di sekarang. Iya. Nico malah gak bisa lari loh. Iya. Kok bisa ya abis cedera tapi tetap Mungkin kita tidak dipakai tahu sih. cederanya separah apa tuh, siapa tahu sebenarnya itu masih sulit untuk dia kali ya. Itu makanya Nico dapat tawaran film sebenarnya. Jadi nggak fokus. Piala Dunia. Film Bartes apa pun tuh? pemain film. Sekarang Nico lagi pemain Nico film. Williams. Film apa tuh Ki? Antoni. Nico Williams ini dapat tawaran film Manehes Korea. Norwegia. Kau tahu nggak Manehes Korea itu tapi ada yang iya, itu. yang berikutnya Nico yang main ini. Iya makanya. Norwegia lawan Inggris. Norway Inggris. Ya, aku Norway. Aku Norway. Ini bukan tebak-tebakan ya, tapi Ya. melihat kan sebenarnya dari ini Ki, dari sebelum orang tanya kuda hitam siapa? Saya itu Kaulah. 2. Bukan. Saya hitam doang, bukan kuda. Antoni. Ini kenapa dia ada Antoni ini? Maksudnya 2, Turki sama Ekuador. Nah. Kalau saya. Iya, aku tuh jagoin Turki Iya, kemarin. Turki sama Ekuador. Nah, orang kan selalu bilang kenapa nggak Norway?
karena saya tuh nonton mereka dari Euro, bahkan sebelum Euro mereka kalah lawan Scotland. Iya. Itu saya udah lihat, tim ini bukan, ya memang definisi kuda hitam beda-beda sih ya. Iya. Cuma ini tim jadi. Tim ini udah jadi. Oh, menurutmu Norway bukan kuda hitam karena mereka tim jadi. Mungkin mereka kuda hitam, Tim tapi mapan. bukan lagi kejutan. Oh. Bukan lagi kejutan. Bukan Mereka tim tuh kalahin kejutan. Italia 4-1, 3-0. Kayak posisinya Kroasia. Dua-duanya saya nonton tuh. Kayak posisinya Kroasia Lah. sebelumnya lah. Atau di 98 lah. Iya. 98 kan mereka tiba-tiba ikut. Iya. Tapi bisa juara 3 kan? Betul. Ya. Nah itu kan, oh ini kejutan nih. Tapi kan ada Davor Suker, Ya, ada Suker, Boban, Boban, yes, macam-macam lah. Nah Norwegia itu kayak begitu. Jadi Bukan Gak kuda- bakal jadi kejutan. Kau bukan kuda hitamnya itu bukan karena mereka belum layak, tapi justru kan sudah di iya. atasnya kuda Tapi hitam. kalau orang bilang mereka kuda hitam juga oke-oke aja. Karena belum Cuma pernah maksudnya catat sejarah tuh. dia nggak apa namanya ya? Karena udah lama nggak main di Siapa? Norway. Jadi iya. mungkin orang sebut kuda hitam oke lah gitu. Tapi bukan kejutan menurut saya karena memang kualitas mereka bagus. Pemainnya bagus-bagus juga. Bagus-bagus. Italia tidak pegang bola lawan mereka. Sumpah saya nonton lo match. Kualifikasi kan satu grup ini yang bikin Sama kan Italia. itu, mereka punya robot. Apa? Haaland itu robot. Manusia itu ya. Haaland Ada baterainya di sini. Iya. Makanya dia kalau malam gini, Kopi. bisa. Itu dicas dia. Erling. Iya. Erling tuh dicas. Kau perhatikan ya, dia itu memang aku yakin robot. Karena Dia nggak berkedip sepanjang pertandingan. betul. Kau perhatikan matanya Haaland. Mamat Nggak pasti pernah nggak dia percaya. berkedip. Kenapa dia nggak percaya? Itu Erling Haaland itu robot. Akhirnya aku ketemu orang yang setuju loh. sepakat kan? Sepakat gitu. Dia ada mesinnya, ada chipnya. Dia tidak berkedip sepanjang Di permainan. mana Bang. baterainya, Bang? Di sini. Di situ kau tengok. Ada di situ baterai. Makanya dia kasih panjang rambut. Kau lihat dia kalau Iya. dipegang rambutnya marah. Karena takut Iya. Takut terlepas. konslet, Bang. Itu di sini. Bang, bisa nggak kita ganti episode ini yang bungkus nah ini gitu. Bungkus nah ini. Kok bungkus nah ini? Masa tiba-tiba Haaland robot sih ini. Nggak Kau percaya. berarti kau nggak percaya? Dia tabrak siapa kemarin yang di Brazil itu golnya dia? Tabrak. Iya. Bukan dia. Dia lompat nih. Lompat heading. Siapa back Arsenal? Gabriel lah. Gabriel. Kau lihat posisinya. Haaland lagi bingung. Itu kalau bukan robotnya. Dia lagi jalan begini kan. Itu Peter Crouch. Yang gini Peter Iya, Crouch. dia lagi jalan. Lagi bingung dia. Haaland lagi bingung. Tiba-tiba ada umpan dia langsung lari. Tok. Iya. Nggak ada begitu manusia. Dia itu diprogram pakai chip, Bang. Nggak percaya. Oh, Haaland ini ya. Makanya ada video dia makan terus dia kaget sendiri. Bukan, itu AI. Itu AI. Ya itu sebenarnya asli. Asli, tapi dia robot. Robot. Jadi AI. Jadi AI. Pintar Makanya kali. dia gini, Pintar kali sahabat-sahabatku ini. gitu. Iya. Pintar banget dah. Ada chip di kepalanya. Ada ya? Chip di kepalanya. Dia robot. Makanya Pakai chip. dia nendang tuh di kayak ada yang mainin PS dia gitu. Dia syuting gitu. Cut. Gak percaya. Kita kasih sekali lagi. Tapi Inggris tetap. Kita sekali lagi. Anthony. Astagfirullahaladzim. Untung ada makanan ya. Saya makan, jadi saya tidak... Tidak Ya, terlalu. kalau ada makanan makan lah. Ya Masa iya, nggak maksudnya dimakan. saya makan, makanya jadi segar gitu. Ini kita bicara-bicara makan ini kalian harus pikirkan juga. Apa pikiran apa? Di rumah sana belum tentu semua orang punya makanan. Aish. Maksudku itu bukan jangan sedih, maksudnya belum tentu punya makanan sehingga kalian bisa pesan GrabFood dengan Iya betul. GrabMart. Betul. Jangan langsung tiba-tiba sedih. Lagian ini GrabFood kalau dipesan lagi ada diskon Max 35%. Iya, kalau di apa namanya GrabMart itu gratis ongkir juga dan sampai dengan 30% juga. Betul. Wah, banyak banget. Itu kalau mau makan diskonnya. kalau mau makan di rumah. Jadi wajar kalau kita bisa pesan banyak karena Kalau mau potongannya makan di banyak. luar juga tetap ada. Pakai itu yang saya bilang tadi. Grab out. Ya, sampai 20% itu. Restorannya banyak di kota-kota. Banyak. Ada di sini restorannya nih, daftar restoran. Ya. Jangan lagi. Editing Udah lagi tadi. Iya enggak ini lagi. dari apa ini? Apa ini? Itu Iya. di situ kota-kota. Ini juga tadi dari apa? GrabFood yang saya pesan. Ini pesan GrabFood lagi? Ya. Cepat Kopinya. sekali dia nyampe ya. Banyak duitnya ini berarti. Iya. Apa itu? Sedotan. Tadi dulu. Terakhir, Argentina lawan Swiss akan jadi partai gampang untuk Argentina kayaknya. Enggak juga. Enggak juga, lawan Cape Verde saja. Lu kenal Berarti Cape ini- Verde kok? Berarti ini sudah tidak ada match gampang ya. Udah enggak ada. Udah masuk 8 besar semua nih. Tapi apa semifinal? Berarti Norway lawan Argen. Norway Argen di sebelah Prancis lawan Spanyol. Spain. Harusnya itu yang final sih Prancis. Atau Spain. Prancis Belgia. Ya iyalah kalau nggak Spain ya Belgia.
Ya iya, jangan marah. Ya nggak ada pilihan itu. Anthony jangan marah. Bukan Anthony, saya bukan Anthony. Saya Marinus. Tapi kalau kita bicara Marinus striker Persipura. Persipura, anak Marinus baik. siapa? Manewar. Manewar, anak baik. Masih Persipura deh kan? Udah pindah dia. Tahun lalu Persipura dia. Iya, tapi kan dia di putaran kedua keluar. Oh, putaran kedua dia keluar. Iya. Sayang anak baik. Tapi kalau kita bicara tim yang tradisi, menurutku semifinal Prancis lawan Spanyol, Inggris lawan Argentina akan menarik. Maksudnya itu kita kembali ke sepak bola tradisional ya. Maksudnya Nih, apa? kalau dari semua ini, siapa yang bakal makan siapa nih? Siapa yang bakal makan siapa? Prancis, Maroko, siapa yang bakal makan nih? Prancis lah. Prancis Prancis. makan Maroko. Prancis makan Maroko. Belgia, Spanyol, Mat. Kau, Mat. Spanyol makan Belgia. Aku Belgia makan Spanyol ini. Oke. Inggris, Norway, Inggris aku. Aku Norway. Argentina, Swiss. Tapi kalau sampai Inggris ketemu Argentina di semifinal, pecah berdarah. Itu salah satu rivalitas paling sengit. Betul. Yang tidak hanya berkaitan dengan sepak bola, tapi juga politis. Betul. Perang antara Argentina dengan Betul. Inggris yang pernah terjadi. Suka kekerasan aja. Itulah perang. Enggak, itulah awal mula terjadi tragedi gol tangan Tuhan. Ya di stadion kemarin itu. Oh, tangan Tubang. Di stadion kemarin itu, Stadion mana? STK yang Jis. Inggris Jis belum ada tahun itu. Di yang kemarin Inggris menang lawan Meksiko, Inggris. Stadion itu ya? itu sejarah buruknya Inggris di stadion itu. Saya berharap sekali nih, Norway, Inggris menang, Argentina, Swiss, Argentina menang. Pengen kali aku menemukan lagi rivalitas mereka. Kayaknya sudah terakhir itu 98 itu lah udah terakhir kayaknya. Belum pernah ketemu lagi Inggris sama Argentina ini. Emang 98 ketemu mereka? Iya kan yang Yang kartu Simeone. merah itu. Oh iya. Simeone Beckham. Yang bikin Iya, Inggris betul, out betul, itu. Iya, mereka lama tidak ketemu memang. Kayak Inggris lawan Maroon Argentina ini selalu Inggris lawan Maroon 5. Maroko maksudnya. Maroko maksudnya Inggris ya? lawan Maroko. Bukan, Inggris lawan Norway. Inggris Norway. Ya. Norway nih lolos. Inggris supaya ketemu Argentina. Saya berharap Inggris supaya ketemu Argentina. Oke. Inggris lawan Argentina seru sih, tapi di Norway. Kamu pegang apa? Inggris. Aku fans Argentina, tapi firasatku mengatakan Inggris. Oke. Aku Norway ya. Ya. Ya, jangan taruhan di sini. Bukan Siapa yang taruhan, Taruhan prediksi. Ini kalah push up. Iya, kalah pusat. Iya. Tetap taruhan itu. Fisik mainnya. Iya fisik, tapi kan yang penting nggak yang lain-lain. Push up sama duit aja 2 juta. Ya tetap, gak usah adik-adik. Aku Norway. Geser sedikit ke timnas kita. Ya. Bentar lagi kan AFF. Ya. Tapi pemain-pemain kayaknya udah dipanggil itu kayaknya buat jam terbang lah. Ya. Kita kejar buat 2030. Apalagi ada isu 2030 akan 64 tim. 64 tim karena Baru kan, isu ya. karena kan itu sekalian berapa 100 tahun. Centenarinya Ya, pesta bola dunia. Nah, peluang kita Indonesia ini dengan John Herman. Kalau seandainya kemarin bukan Patrick Kluivert tapi John Herman, Lolos. kita lolos. Kenapa lolos bisa pesta bola optimis dunia itu? ini. Karena bagus John Herman, Bang. Kita bicara gini ya. Timnas Indonesia saat ini itu punya pemain yang berkualitas. Kita hanya butuh pelatih yang bisa meracik pemain yang ada. Iya. Cukup kualitasnya untuk menembus ajang-ajang besar ini. Bang, kita lihat main John Herman 3 pertandingan. Iya. 4 pertandingan. Mozambik kemarin terakhir apa? 4 pertandingan lah dia. 4 Oman, pertandingan. Oman. Iya. 3 menang, 1 kalah. 1 kalah. Oman dia bisa main menyerang. Anak-anak muda itu mendengarkan instruksi dia dengan baik. Bisa mengaplikasikan apa yang dia minta. Diaplikasikan, main bolanya kelihatan. Tapi terdekat Udah Piala Asia sebenarnya ini ajang penentuan 2027. juga ya? Ya Januari kan. Iya, Januari ya? Iya, Desember ini udah mulai Desember akhir. Jadi kalau patokan kita 2030 itu Tunggu, Piala Asia itu Di Arab Saudi. Kalendernya 2027. iyalah. Oh, itu 2027 kan? Pemain boleh. Iya, besok ini. Pemain boleh. Desember besok. Pemain boleh Udah balik mulai. ya semua ya. Oh, Hah? Pemain boleh balik semua. Boleh. Harus Mbak itu kalau ininya kok. Kayak Kalender Piala FIFA. Afrika di tengah-tengah tahun. kan? Iya. Piala Afrika kan juga di bulan-bulan di Desember Januari kan Piala Afrika kan selalu. Betul. Makanya kadang-kadang kalau yang udah pemain Afrikanya banyak
malas beli tuh klub-klub karena Iya. Januari nanti pulang semua. Betul. Tapi Nah itu ajang penentuan ya. Maksudnya kalau kita lihat timnas kayak uji kekuatan lah. Ini udah sampai mana? Apalagi kita untuk grup dengan Jepang, Qatar. Aku feelingku ya, kalau cuman Qatar tanpa dibantu wasit dan lain-lain, nggak ada Biasa-bisa apa-apanya juga Qatar. Masih bisa gitu. Di tahun ini di mana sih? Di Arab Saudi. Arab-Arab Tapi kan beda lagi. grup, beda grup. Ya tetap maksudnya Arab-Arab juga lagi. Iya. Arab-Arab, cemas berarti kita ini dengan ini. Ya, Jepang Qatar sama siapa kita? Satu grupnya? Thailand. Thailand. Oke lah kita bisa Sama dapat. kayak kemarin kan Irak, Vietnam. Ada 3 terbaik juga ya? 3 terbaik ada 3 terbaik. Dapat kita kalau 3 terbaik. Misalnya menang sama Thailand, draw sama Qatar. Sebenarnya kemarin kan kita menang sama Vietnam doang, kita lolos itu. Tapi kalau Asia Tenggara udah inilah kita ya, udah kepegang Orang banget lagi lah ya. ngobrol Orang bola. lagi ngobrol Nggak ini. usah ikut campur. Main film aja. Main film aja. Karena lawan Menangis. Itu apa pilek? Sinus. jelek acting nangis semua. Karena misalnya apa? Kalau Jepang udah lah ya kita bicara kalah, udah. Jepang kekuatan Asia saat ini sebenarnya. Nggak beruntung aja dia ketemu Brazil. Brazil, ya. Dan Brazil bagus pula mainnya waktu lawan Jepang kemarin itu. Iya itu ya. Kalau seandainya Itu pula. permainan itu keluar lawan Norway, Norway, Brazil Brazil masih lolos. Kalau kemarin lawan Norway mainnya kayak lawan Iya. Jepang. Brazil Kemarin dia pasti coba- Brazil. Wes! Orang itu ngobrol bola dia. Wis kalau kami bilangnya ditulup. Ditulup? Iya itu. Yang gini. Itu. kita sumpit, ya kan? Ini sumpit. Disumpit, di-shoot. Gitu. Tapi kalau Pingsan. Orang gitu. tapi kalau ngomongin Brazil ya, kemarin Brazil itu mau coba mainin yang sama crossing ke tengah tapi Norway tinggi. Tinggi-tinggi. Tidak sanggup mereka sementara masukin Endrick gimana? Sebenarnya kalau Wih, mereka itu main- anak kecil itu ya, sumpah di depan gawang. Betul. Astagfirullahaladzim. Kalau dia main jago buni itu malah sebenarnya cocok ya. Lawan tinggi-tinggi itu. Iya, berat kan tuh mereka badannya. Iya kan udah coba juga tidak berhasil mereka berlapis-lapis. Aduh, mau balik Kok di sana dia? Kok di sana dia? Kok di sana Norway dia? itu robot semua dia nggak Robot dia nggak tahu. Teman-teman, nggak percaya dia. Tapi kalau peluang kita kan kemarin lolos 8 besar tuh ya Piala Asia ya. 8 besar kan? ya 8 besar kan? 8 atau 16? 16. Hah? 16. Piala Kan kita Asia lawan 16 ya? Australia. Itu bukan 8 ya? Piala Asia itu bukan langsung 8 ya? Bukan. 16 16 besar juga makanya ya? ada 3 terbaik. Oh, makanya ada 3 terbaik ya. Kita bisa lolos. Nah ini kita minimal harus lolos grup lagi. Seminimal-minimalnya harus lolos grup lagi. Iya. Karena Pencapaian terbaiknya kita apa? lolos grup. Ini anak inilah dibilang dia orang lagi ngobrol. Aku kan nanya. Nanya. Pencapaian kita terbaik ya lolos dari grup. Selanjutnya belum pernah. Kita belum pernah lolos Belum dari pernah. grup. Belum ke 8 besar. Belum pernah kita. Kok 8 besar? 16 besar. 16 belum besar pernah sudah. ke 8 besar kan? Oh kita belum pernah ke 16 besar sudah kita ya. Iya kan yang kemarin. Iya, Yang itu kemarin. terbaik kan? Itu terbaik. Jadi ini adalah momen yang tepat kalau seandainya timnas kita mau lolos 8 besar, ini saatnya. Amin. Aku sih ada melihat main lawan Oman kemarin kayak begitu. lawan Oman bagus sih. Melihat Qatar juga mainnya kayak begitu. Kita tuh punya peluang untuk Tapi ya itu kita satu Lolos. grup sama Jepang sama Qatar itu ya naas aja tricky tuh. lah, iya. Iya. Nah, tapi lihat lawan Oman terus lihat kayak timnas sudah punya gaya main ya. Iya. Sebelumnya kita satu grup sama apa yang kita lolos ke 16 besar? Vietnam. Irak, Australia sama Vietnam. Vietnam. Ada Australia juga sebenarnya sih ya. Maksudnya Iya. Sorry, bisa kita berharap. tuh satu grup sama Jepang. Bukan Australia. Ada Arab Saudi nggak sih sebenarnya? Enggak, kita nggak sama Jepang. Intinya kita lawan Australia sama Jepang di Piala Asia itu. Iya. Kita satu grup sama Australia. Australia, Irak sama Vietnam. sama Vietnam. Kita lolos ketemu Jepang. Kebalik dong. Satu grup sama Jepang ya. Kita lolos ketemu Ketemu Australia. Australia. Iya. Oh, berarti sebenarnya masih ada kans meskipun satu grup sama Jepang toh. Iya. Jenghis. Jenghis. Kans. Ada kans. Iya, ada kans. Ya, maksudnya ada banyak yang kita tunggu ini. Iya, ini Kemenangan-kemenangan. terutama semifinal ini ya. Semifinal Iya, ini betul. kita Kira-kira siapa yang siapa berhasil? aja Apakah ada juara baru di pesta bola dunia saya tahun sebagai ini? tim yang tidak lolos ke Piala Dunia, 2 tim saya, negara saya, Italia sama Italia sama Chile, dua-duanya tidak Dia pilihnya ikut Chile. serta di Pedes kali. Chile. hanya mau menyaksikan aja siapa yang menjadi juara. Saya pengen tim-tim kejutan.
Oke, yang menjadi Seperti juara. Norway, Iya. Belgium. Maroko mungkin, ya. Kalau Maroko sih terkejut sekali. Tapi ini Itu time pertama Maroko udah kalinya main itu ya? negara Afrika ya. Ya, Bisa. Tapi Maroko udah main tadi. Ya. Masa? Iya, ini lagi main ini. Ini lagi Makanya kita jangan terlalu cepat tadi malam cerita. mainnya. Ya. Oh iya. Iya. Oh, secara tayangan. Iya. Menurutku ini salah satu pesta bola dunia yang bikin saya nyaman jadi penonton aja. Karena apa? Karena saya tidak terlalu pusing siapa yang menang. Ya, terlepas dari siapa yang menang ya teman-teman, mau menang atau kalah di lapangan, ya lebih baik kita ya makan lah ya kan. Betul. Karena setiap pertandingan bakal terasa lebih seru kalau ditemani makanan favorit. Jadi buat pertandingan berikutnya tidak usah ribet-ribet mikirin mau makan apa. Tinggal teman-teman pesan lewat GrabFood, stok camilan dan minuman, atau bisa juga lewat GrabMart ya. Atau kalau misalnya pengen nonton sambil nongkrong, keluar sama teman-teman, manfaatkan saja promo dari Grab Dine Out ya. Selamat menikmati pertandingan-pertandingan berikutnya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Kalau begitu makasih Oki. Silakan Bang Ari untuk tutup. Oh iya tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita sekali lagi tas. Anthony.